Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yuni Astuti, dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Sekarang kita masuk ya kepada pertemuan 14 untuk kuliah online kita, mata kuliah pembelajaran bola voli. Sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran kita, pada minggu ini kita membahas tentang macam-macam teknik dalam permainan bola voli. Sebelumnya saudara sudah memahami ya tentang bagaimana pelaksanaan dari teknik bola voli tersebut. Nah, sekarang ketika kita sudah memahami pelaksanaan teknik seperti apa dalam bola voli, kita bagaimana caranya meningkatkan kemampuan atau keterampilan teknik bola voli tersebut dengan latihan. Jadi sekarang kita bahas beberapa bentuk macam-macam latihan dalam permainan bola voli. Oke, macam-macam bentuk latihan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan keterampilan bola voli itu ada beberapa metode. Ada latihan yang digunakan secara perorangan, berarti secara sendiri-sendiri ya. Kemudian ada latihan dilakukan secara berpasangan, ada teman. Yang ketiga, ada latihan dalam kelompok kecil dan besar. Kita bahas yang pertama, variasi bentuk latihan teknik passing bawah. Latihan passing bawah itu bisa dilakukan secara sendiri. Contohnya passing bawah sendiri ke udara sendiri tanpa menggunakan net. Yang kedua, latihan passing bawah ke dinding, bisa menggunakan dinding, sasaran dinding seperti ini ya, ada dinding yang digunakan. Kemudian latihan passing bawah berpasangan, dan ada latihan passing bawah membentuk segitiga dengan 3 orang. Kemudian latihan melakukan passing bawah dengan bentuk berbanjar. Selanjutnya latihan passing bawah berpasangan menggunakan net dan dengan jarak dekat. Ada juga latihan terima passing bawah dari bola yang diservis menggunakan net dengan jarak lebih jauh. Jadi latihan untuk passing bawah bisa dikombin ya, dikombinasikan dengan latihan untuk servis. Berikut ini saya akan memperlihatkan ada beberapa bentuk video latihan yang sudah dilakukan, yang sudah saya rekam ya, untuk meningkatkan keterampilan passing bawah. Silakan disimak video berikut. Bermacam-macam bentuk latihan dapat dilakukan dengan berbagai metode sebagai berikut. Pertama, latihan perorangan. Yang kedua, latihan berpasangan. Ketiga, latihan kelompok kecil dan besar. Variasi latihan teknik passing bawah. Berikut variasi latihan yang dapat dilakukan untuk passing bawah yaitu 1. Latihan passing bawah secara sendiri. 2. Latihan passing bawah ke dinding. 3. Latihan passing bawah berpasangan. 4. Latihan passing bawah membentuk segitiga dengan 3 orang. 5. Latihan melakukan passing bawah dengan bentuk berbanjar. 6.
6. Latihan passing bawah berpasangan menggunakan net dengan jarak dekat. 7. Latihan terima passing bawah dari bola yang diservis menggunakan net dengan jarak lebih jauh. Selanjutnya kita membahas tentang bentuk latihan untuk teknik passing atas. Beberapa variasi latihan yang dapat dilakukan untuk teknik passing atas. Yang pertama yaitu latihan memindahkan bola di atas kepala dengan kedua tangan, yaitu latihan dipindahkan di atas kepala. Tujuannya untuk merangsang jari-jari tangan terlebih dahulu. Kemudian latihan passing atas dengan sendiri-sendiri. Melakukan passing atas sendiri ke udara. Kemudian latihan passing atas ke dinding sambil duduk. Dicari dinding ya, ini seperti ini ya, ada dinding, kemudian melakukan passing ke dinding sambil duduk. Dan latihan passing atas ke dinding sambil berdiri. Anda duduk di depan dinding, kemudian lakukan passing atas, kemudian Anda sambil berdiri dilakukan passing atas. Nanti menggunakan medianya dinding ya. Berikutnya latihan berpasangan dan satu orang duduk dan satu orang lagi memberikan bola dari berdiri. Jadi kita berpasangan, ada yang duduk, ada yang berdiri, berikan bola, kemudian diterima dengan passing atas sambil duduk ya. Kemudian latihan passing atas berpasangan dengan satu orang memberikan bola dan satu orang menerima dengan passing atas. Berikutnya latihan passing atas dengan bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi yang ke-8, latihan dengan membentuk segitiga. 9. Latihan passing atas dengan berpindah tempat dilakukan dengan 3 orang dan 1 orang sebagai pelambung dan 2 orang menerima dengan passing atas secara bergantian. Ke-10. Latihan passing atas 1 orang versus 2 orang dan 1 orang melakukan passing atas ke teman yang berada di belakang. Nah, itulah macam-macam bentuk latihan yang bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan passing atas. Berikut ada beberapa bentuk latihan yang sudah ada, silakan saudara bisa. Latihan teknik passing atas. Bermacam-macam bentuk latihan dapat dilakukan dengan berbagai metode sebagai berikut. 1. Latihan perorangan. 2. Latihan berpasangan. 3. Latihan kelompok kecil dan besar. Variasi latihan teknik passing atas. Berikut variasi latihan yang dapat dilakukan untuk passing atas yaitu 1. Latihan memindahkan bola di atas kepala dengan kedua tangan. 2. Latihan passing atas dengan sendiri. 3. Latihan passing atas ke dinding sambil duduk. 4. Latihan passing atas ke dinding sambil berdiri. 5. Latihan secara berpasangan dan 1 orang duduk dan 1 orang lagi memberikan bola dari berdiri. 6. Latihan passing atas berpasangan dengan 1 orang memberikan bola dan 1 orang menerima dengan passing atas. 7. Latihan passing atas dengan bergerak ke kiri dan ke kanan. 8. Latihan dengan membentuk segitiga. 9. Latihan passing atas dengan berpindah tempat dilakukan dengan 3 orang dan 1 orang sebagai pelambung dan 2 orang menerima dengan passing atas secara bergantian.
10. Latihan passing atas 1 orang versus 2 orang dan 1 orang melakukan passing atas ke teman yang berada di belakang. Selanjutnya, bentuk-bentuk latihan untuk teknik servis itu bisa lakukan secara perorangan, kemudian bisa berpasangan, kelompok kecil dan besar. Latihan servis ini latihan bisa dikombinasi dengan passing bawah dan passing atas dengan metode bermain dalam bentuk kelompok terbatas. Jadi bisa dilakukan dalam kelompok kecil ya. Oke, ini bisa sejalan saja nanti untuk video yang saudara bisa melihat. Sekarang kita masuk kepada latihan smash. Latihan teknik smash atau spike dilakukan secara bertahap dengan sistem berbagai strategi dan metode. Yang pertama, latihan memukul bola ke lantai dan dinding secara perorangan dan berpasangan. Kemudian, latihan fase persiapan dengan 3 langkah menuju fase utama dengan loncat dan memukul bola, ditutup dengan fase akhir dengan mendarat di lantai tanpa kesalahan. Kemudian, latihan 3 fase tenis spike tanpa dan menggunakan bola dapat dilakukan secara perorangan dan kelompok. Kemudian, latihan tenis spike atau smash harus dilakukan dalam keadaan tidak lelah. Di dalam melakukan latihan smash dan block ini bisa dilakukan secara bersamaan untuk kombinasinya. Kita masuk dulu bahas pada latihan block. Di dalam latihan blok memerlukan prasyarat relatif sama dengan latihan tenis spike atau smash, diawali dengan pemanasan intensif dan menyeluruh, dilakukan dalam keadaan tidak lelah. Latihan teknik blocking 1 orang, 2 orang, dan 3 orang dilakukan tanpa bola dan dengan bola. Jadi untuk latihannya, untuk teknik smash dan block ini bisa sejalan. Jadi ketika saudara melakukan smash, nanti ada teman melakukan block. Jadi untuk lebih jelasnya, saudara bisa menonton atau melihat video bentuk latihan smash block berikut ini. Latihan smash dan block. Keberhasilan latihan teknik spike atau smash sangat ditentukan oleh elemen kondisi fisik antara lain daya ledak otot tungkai dan otot lengan, fleksibilitas, dan koordinasi gerak. Latihan teknik spike atau smash memerlukan koordinasi gerak level tinggi, dan karena itu harus diawali dengan pemanasan yang intensif dan menyeluruh. Latihan smash. Latihan teknik spike atau smash dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan berbagai strategi dan metode sebagai berikut. 1. Latihan memukul bola ke lantai dan dinding secara perorangan dan berpasangan. 2. Latihan fase persiapan dengan 3 langkah menuju fase utama dengan loncat dan memukul bola, ditutup dengan fase akhir dengan mendarat di lantai tanpa kesalahan. 3. Latihan 3 fase teknik spike tanpa dan menggunakan bola dapat dilakukan secara perorangan dan kelompok. 4. Latihan teknik spike atau smash harus dilakukan dalam keadaan tidak lelah. Latihan block memerlukan prasyarat relatif sama dengan teknik spike atau smash. Diawali dengan pemanasan intensif dan menyeluruh, dilakukan dalam keadaan tidak lelah. Latihan teknik blocking 1 orang, 2 orang, dan 3 orang dilakukan tanpa bola dan dengan bola. Untuk pembelajaran teknik bola voli pada bagian smash, selanjutnya kita akan menyaksikan video teknik block. Block merupakan sebuah usaha membendung serangan lawan yang berupa smash agar tidak menghasilkan poin dengan daya upaya di dekat jaring untuk mencoba menahan atau menghalangi bola yang datang dari daerah lawan. Blok terdiri dari 2. Yang pertama yaitu adalah blok tunggal.
Artinya adalah membendung bola yang dilakukan oleh satu orang pemain. Yang kedua, blok ganda. Artinya membendung bola yang dilakukan oleh dua orang pemain atau lebih. Yang penting diperhatikan dalam melaksanakan blok antara lain adalah memadukan langkah kaki dan kerjasama antar bloker dalam menentukan waktu lompatan dan arah pergerakan bola. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan teknik blok adalah sebagai berikut. 1. Berdiri dengan posisi kaki yang sejajar dengan kedua tangan berada di depan dada dan posisi tangan menghadap ke arah net. Yang kedua, kemudian lakukan lompatan mengikuti arah bola yang akan dipukul oleh pemain dari lawan. Nonton videonya berikut. Oke, itulah bentuk-bentuk latihan yang bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan dalam teknik bola voli yang terdiri dari teknik servis, teknik smash, blok, dan teknik passing ya, passing atas, passing bawah, beberapa bentuk latihan. Nah, sekarang untuk mengembangkan bentuk-bentuk latihan, video-video latihan yang bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan bola voli tersebut, masing-masing saudara tuliskan ya tiga bentuk-bentuk latihan dari masing-masing teknik bola voli yang bisa dikembangkan selain bentuk latihan yang sudah saya sampaikan dan saya berikan dalam bentuk video tersebut. Jadi ini tujuannya untuk mengembangkan ke depan bentuk-bentuk latihan yang bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan bola voli mahasiswa tujuan bersaudara nanti ke depannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kerjasamanya, tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi saudara dan saudara termotivasi lagi untuk bisa melakukan teknik bola voli, memperbaiki teknik yang saudara miliki karena saudara merupakan calon dari guru olahraga yang harus memiliki beberapa macam keterampilan olahraga yang harus saudara kuasai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di